Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, Al-Quran telah menyatakan bahwasannya umat Islam adalah umat yang berada di tengah, mengayunkan hati di antara dua kutub, tidak terlalu rendah hingga terhanyut dalam kekosongan, dan tidak terlalu tinggi hingga terjerumus dalam gulu atau berlebih-lebihan dalam agama. Dalam surah An-Nisa ayat 171 Allah berfirman yang artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Nah, pemirsa, untuk memperdalam makna tafsir dari surah An-Nisa ayat 171 tersebut, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema terkait larangan berlebih-lebihan dalam beragama. Seperti biasa sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Sakau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini segar, sudah bertenaga. Ya, sarapannya sudah banyak ya Ayah ya? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah 2 piring. Sudah sholat subuh dan sudah sarapan. Tapi Ayah ini porsinya saya tahu kalau makan itu tidak berlebihan. Ya, jadi pas porsinya. Jadi luar biasa, itu yang membuat sampai dengan hari ini Pak Kiai ini sehat. Amin ya Allah. Senantiasa bertenaga, awet muda ya. Amin, amin ya Allah. Terima kasih sudah hadir. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, bahasan kita adalah tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Kadang itu ada orang yang menganggap bahwa yang namanya ibadah itu kalau kita lakukan di atas rata-rata lah bahasanya gitu ya, itu tuh selalu dianggapnya kan bagus ya sebenarnya. Jadi kalau kemudian kita menganggap berlebih-lebihan dalam agama itu memaknainya seperti apa? Apakah bukankah kalau kita misalnya beramal soleh tapi kita melebihkan sebenarnya dari apa yang mungkin kita biasa lakukan, bukankah itu sebenarnya baik? Bagaimana memaknainya? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, tadi menarik ayat yang dibacakan sama Mbak Mila ini. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Hai ahlal kitab, nah yang dimaksud ini adalah agama-agama samawi sebelum Islam. Yahudi dan Nasrani itu disebut dengan ahlul kitab. La taghlu fi dinikum. Jangan berlebih-lebihan di dalam kalian beragama. Ya kadang wala taqulu 'alallahi illa bil haq. Dan jangan mengatakan tentang Tuhan, tentang Allah itu kecuali benar, kecuali proporsional. La taghlu di sini, apa yang dimaksud hulu? Al-hulu at-tajawuzu anil had, melampaui dari batas. Ya, melampaui batas. Nah, ulama mengatakan ini yang dimaksud jangan berlebihan itu ada beberapa segi atau beberapa dimensi. Pertama, dimensi uluhiyah. Nah, yang menyangkut uluhiyah itu adalah perkataan-perkataan mereka, orang-orang Yahudi yang menghina bahwa ibu dari Sayyidah Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam itu dianggap oleh orang Yahudi itu adalah pelacur. Nah, ucapan dan penilaian mereka itu adalah berlebih-lebihan. Jadi karena khawatir ada hal yang bisa merongrong kewibawaan, maka mereka menuduhkan hal-hal yang berlebihan. Termasuk di dalam hal yang menyangkut uluhiyah, ketuhanan ini, ketika mereka mengagumi Uzair. Uzair yang hafal kitab Taurat. Uzair yang bisa menjawab permasalahan seperti halnya Nabi Musa ketika semasa hidup. Jadi semasa hidup Uzair ini adalah muridnya Nabi Musa. Dan dia hafal Taurat. Dan karena Taurat tidak bisa dihafal kecuali hanya orang-orang tertentu. Beda dengan Al-Quran. Nah, Uzair ini representatif ya dari sebuah orang yang mengerti tentang hukum yang ada dalam Taurat. Nah, saking berlebih-lebihan mereka mengunggul-unggulkan tentang Uzair ini, maka mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair anak Tuhan. Nah, itu namanya ghulu juga. Jadi manakala manusia dinaikkan pangkatnya menjadi Tuhan, itu namanya ghulu. Ya, itu yang pertama dalam aspek uluhiyah. Ya, uluhiyah, ya, aspek teologi. Yang kedua pada aspek ibadah. Dalam beribadah kita tidak boleh berlebih-lebihan.
Nah, ini dibagi dua. Beribadah jangan berlebihan ini dibagi dua. Bagi orang yang masih di alam syariat, ya, masih di alam syariat itu maksudnya orang-orang muslim pada umumnya. Nah, kita nggak boleh menampilkan, mengajarkan, mempertunjukkan sebuah peribadatan yang tidak lazim. Seperti terjadi di dalam satu riwayat bahwa Rasulullah ketika mau sholat subuh, ya, masuk ke dalam masjid, dadanya tertahan. Ya, ternyata ada tali yang memanjang sehingga tertahan dada Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, "Mahadzal habal, tali apa ini?" Gitu. Maka mereka yang hadir mengatakan, "Hablun li Zainab." Itu talinya Zainab. Jadi dia kalau sudah ibadah, sudah terasa lemas, maka diikat tubuhnya. Supaya sholatnya berdiri. Maka Rasulullah mengatakan, jangan. Lepaskan tali ini. Jangan ini dianggapnya gulu. Melakukan ibadahnya ini dianggapnya gulu. Kenapa? Karena dia melakukannya di masjid. Dia melakukannya banyak dilihat orang. Dan ini nanti dianggap beginilah yang namanya representasi sebuah peribadatan. Representasi Islam itu kayak gitu. Kayak ya, gitu, maka oleh Nabi dilarang. Nah, tetapi yang kedua, pembagian yang kedua, orang-orang yang melakukannya secara sembunyi-sembunyi, ya, kemudian memang dia sudah melakukannya secara berkala dan istiqomah. Ya, mereka di zaman sahabat Nabi disebut dengan ashabus suffah, yang kuat berdiri sepanjang malam untuk beribadah. Tapi tidak dipertontonkan, dan kita tahunya setelah itu ditulis oleh para ulama, nggak apa-apa. Termasuk mereka makannya itu tidak setiap hari. Seperti halnya ketika Nabi digambarkan iza taghadda lam yata'asya. Nabi kalau sarapan berarti dia tidak makan malam. Wa iza ta'asya lam taghadda. Kalau beliau makan malam, beliau tidak sarapan pagi. Ada lagi satu riwayat mengatakan bahwa tidak pernah Nabi 2 hari berturut-turut, ya, perutnya kenyang. Itu hatta kubido, sampai beliau wafat. Jadi 2 hari itu nggak pernah, 2 harinya kenyang. Itu kan maknanya bisa jadi memang 2 hari itu baru makan, atau sehari kenyang sehari lapar. Ya, itu maknanya macam-macam, itu perspektifnya berbeda. Yang ingin saya katakan para pemirsa, bahwa ada orang-orang yang menapaki jalan ini lebih dari itu, gitu loh. Apakah itu dianggapnya gulu, berlebihan? Enggak. Syaratnya bagi mereka itu yang sudah melakukannya secara berkala, sedikit demi sedikit, itu tidak masalah. Sehingga yang dia pertuntukan itu thariqah, bukannya syariat. Kalau syariat nggak boleh berlebih-lebihan. Tapi kalau dia melakukan sebuah thariqah, mengikuti jalan yang khusus, nah maka sesungguhnya yang semacam itu tidak mengapa. Jadi ukurannya itu sebenarnya diri sendiri dong Pak Kiai. Ya kan, kita mampu atau tidak, kita menganggap kalau tadi kita masih merasa kita tuh, ya pemahaman kita tuh masih di level syariat gitu misalnya ya. Kalau kita melakukan sesuatu ibadah yang justru kita sendiri malah menyusahkan gitu ya, pada akhirnya justru menyulitkan diri sendiri, itu berarti sebenarnya indikasi kita bisa jadi berlebih-lebihan. Iya, berlebih-lebihan. Dan biasanya memang ada penyakitnya. Jadi penyakitnya itu begini, penyakit beribadah itu ada. Penyakit beribadah. Dalam ibadah. Umpamanya nih ya, di antara saudara-saudara kita itu kan ada yang dakwanya itu sholat. Cuma sholat aja. Padahal di sisi yang lain dia tidak mencerminkan sebagai seorang yang baik umpamanya. Sama istrinya galak, kemudian sama istrinya pelit. Suka melepaskan segala sesuatu pada tanggung jawab kepada Tuhan. Sholatnya bagus, tapi muamalah sosialnya kurang bagus umpamanya. Dia ini yang kecenderungan suka kita lihat itu, apabila ada orang yang tidak sholat ke masjid, menurut dia, ya, itu sesuatu perbuatan seperti orang melihat dia seperti melihat orang yang kafir, penduduk neraka gitu. Kebenciannya seperti itu. Nah, dia namanya itu berlebihan dalam cara pandang. Kenapa? Karena dia melakukannya instan.
Tapi kalau dia melakukannya secara terus sedikit demi sedikit, kemudian yang dia pelajari jangan cuma berjamaah sholat doang. Bahwa Islam itu lebih penting, aspek muamalah sosial lebih penting daripada aspek ibadah. Karena ibadah itu hanya urusan kita sama Allah. Tetapi kemasyarakatan itu akan menjadi ukuran. Nah, kita tidak akan mengatakan ada yang berlebih, tetapi betapa pentingnya ibadah muamalah sosial itu tadi. Nah, yang ingin saya tekankan di situ bahwa bisa jadi berlebih-lebihan lahir dari sebuah kita beribadah yang dipaksakan sehingga melihat orang yang tidak seperti dia menganggapnya enggak layak, tidak bagus, bahkan ya dianggap tidak sempurna keimanannya. Nah, itu malah bahaya. Malah bahaya ya. Nah, sebenarnya ketika kita itu tadi sudah di tahap yang kita berlebih-lebihan, malah menyulitkan diri sendiri. Kualitas ibadah kita sendiri seperti apa Pak Kiai? Apakah itu tetap akan juga Allah lihat sebagai sebuah amalan yang berbobot atau justru malah sebaliknya? Nanti dibahasnya di segmen berikutnya ya Pak Kiai ya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan kita masih akan kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Nasya Fahira. Saya tinggal di Jakarta Selatan, Kemang Timur. Saya ingin bertanya, apakah anak-anak muda sekarang itu kan kadang sholatnya suka terlambat atau tidak tepat waktu, tapi kita tidak meninggalkan sholat. Tapi kadang-kadang orang yang lebih tua daripada kita itu menganggapnya kita melalaikan agama, padahal kita tidak bermaksud seperti itu. Kenapa cara beragama anak Gen Z itu dinilainya mengenteng-entengan dalam agama? Sebenarnya kita tidak maksud seperti itu. Bukankah aturannya juga tidak boleh berlebih-lebihan? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode larangan berlebihan dalam beragama. Pak Kiai, ini ada pertanyaan yang menarik sebenarnya dari adik kita ya, Aida di Jakarta Selatan, berkaitan dengan Gen Z. Mungkin ada sebagian kebiasaan dari adik-adik kita yang Gen Z ini yang mungkin sholatnya itu ngulur-ngulur gitu ya, nggak tepat waktu. Nah, dianggap sama orang tuanya mungkin ini kok ngenteng-ngentengin juga sih masalah agama gitu. Padahal mungkin niatnya nggak seperti itu. Apakah dalam konteks ini mereka ini dianggap melalaikan, atau di sisi lain itu justru orang tua menganggapnya ya ini tuh nggak seharusnya tidak boleh seperti itu. Apakah ini juga bagian dari berlebihan? Khawatirnya teman-teman Gen Z ini menganggapnya ya udahlah nggak usah berlebih-lebihan juga dalam beragama, kan masih tetap sholat sebenarnya gitu. Seperti apa Pak Kiai? Ya baik, terima kasih. Saya menarik kalau Aida ini representasi dari Gen Z ya. Concern tapi ya, ya untuk urusan. Dia sebenarnya protes kepada orang yang menilai kalau dia dianggapnya tidak serius dalam ibadah. Ya, mengenteng-entengkan cuma gitu ya. dari lantaran sholatnya tidak di awal waktu. Maka kalau kajian syar'inya, maka sebenarnya dia sudah melaksanakan tugas. Kewajibannya dikerjakan. Sudah bagus ya. Cuma barangkali yang dimaksud dari orang yang lebih tua di sini, menilai dia dianggapnya tidak peduli karena orang tuanya itu menilai dia tidak di awal waktu gitu loh. Jadi apa itu afdholus shalah fi awwali waqtiha. Seafdolnya salat itu di awal waktu. Cuma perbedaan ini sudut pandang kayaknya ya, sudut pandang yang berbeda. Keluarganya atau yang lebih tua menganggap yang bagusnya di awal waktu. Mungkin yang menilai itu orang yang disiplin sholatnya. Betul. Nah, jadi kalau cuma kajiannya secara syariati, maka sebenarnya tidak ada yang dilanggar. Tapi kalau kajiannya afdol ya, yang dikerjakan Aida ini belum maksimal. Karena yang bagus itu di awal waktu. Di awal waktu. Apa sih sebenarnya filosofinya di awal waktu? Ketika dia bekerja, ketika dia berdagang, berbisnis,
pada saat waktu azan dia tinggalkan semua, dia penuhi panggilan Tuhan, sebenarnya secara filosofis dia mengatakan segalanya untuk Allah. Segalanya pokoknya yang penting untuk Allah. Yang lebihnya enggak. Itu sebenarnya yang mau diharapkan dari sebuah filosofi awal waktu itu. Nah jadi ya kalau menurut penilaian saya ini sebenarnya belum ada benturan. Cuma yang satu berbicaranya tentang disiplin, yang satu tentang melaksanakan syariat. Tapi ada kalimat, bukankah dalam beragama tidak boleh berlebih-lebihan? Khawatirnya Gen Z menganggap kalau ya udah sesuai kemampuan ya, nggak usah dipaksa gitu. Khawatirnya itu dianggap jadi berlebih-lebihan gitu. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh juga ya. Nggak boleh. Jadi kalau justru Gen Z menganggap bahwa sholat di awal waktu itu dianggapnya berlebih-lebihan, enggak, itu bagus. Itu bagus ya. Jadi memang kalau maklum ya, kalau anak-anak muda ini dia di Jakarta, mohon maaf ya, Mbak Mila ya, anak muda di Jakarta ini dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, kemudian dia bayar zakat. Kalau haji tidak termasuk karena biayanya mahal. Di Jakarta orang melakukan 3 kewajiban ini udah hebat. Kayaknya udah top gitu. Udah hebat benar, walaupun belum sampai topnya gitu ya. Nah tetapi hulu kalau di dalam beribadah yang tadi yang saya katakan, ada orang sepanjang malam dipakai untuk ibadah. Nah kalau itu dikerjakannya di tempat yang umum nggak boleh, karena nanti dianggapnya itu ukuran standar beribadah seperti itu. Tetapi kita masih ingat ya pembahasan wabil asharihum yastaghfirun pada beberapa yang lalu kita membahas tentang keutamaan istighfar. Mereka itu memang tidak tidur. Tidurnya sedikit sekali, kemudian sholat, dan di ujung mereka itu untuk beristighfar kepada Allah. Nah ini kalau dilakukan di tempat umum, dilakukan dia itikad di tempat umum, maka akan memberatkan. Ini yang dilarang. Oke, bisa jadi itu menjadi ukuran orang lain, dan malah bisa jadi apa ya, bahan gunjingan sebenarnya Pak Kiai. Orang malah menganggapnya ini orang gimana sih, kok begini kok begitu. Malah kalau itu tadi ya, berlebih-lebihan dilakukan di tempat umum malah bisa menimbulkan itu tadi pro dan kontra malah gitu. Ya, ada satu hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan halakal mutanatti'un. 3 kali. Halakal mutanatti'un. Celaka mutanatti'. Mutanatti itu mutasyaddiduna fil ibadah. Berlebih-lebihan di dalam ibadah. Nah ini konteks pembahasannya syariati. Ya. Berlebih-lebihan itu sebuah kesalahan celaka. Bahkan di dalam hadis sahih yang lain mengatakan bahwa iyyakum wal ghulu fa inna halaka man kana qablakum fil ghulu. Jauhkan oleh kalian berlebih-lebihan. Jauhkan, sesungguhnya umat-umat terdahulu mereka itu hancur agamanya itu karena berlebih-lebihan. Jadi pengikutnya nggak bisa ngikutin. Iya. Ya, mereka tidak makan. Mereka berpuasa selamanya. Mereka melakukan peribadatan sepanjang malam. Orang-orang yang ada di sekelilingnya nggak sanggup mengikutinya. Itu pada umat-umat terdahulu terjadi yang semacam itu. Sehingga mereka ya diabadikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Celaka orang kalau bersyariat semacam ini. Nah kembali lagi para pemirsa, ini adalah alam syariati di mana ukurannya tidak boleh diberlakukan secara general. Iya, secara umum, betul. Pak Kiai, kalau tadi berlebih-lebihan itu kan kemudian yang akhirnya sebenarnya punya potensi untuk memberatkan diri sendiri, bagaimana dampaknya pada kualitas ibadah? Apakah justru Allah itu melihatnya jadinya seperti apa ya? Kan di sisi lain ibadah itu juga harus dipaksakan sebenarnya, gitu loh. Jadi apakah nanti derajat ya, kembali lagi pahala kan Allah yang menentukan, tapi bagaimana kemudian kualitas ibadah? Apakah itu justru mengurangi esensi dari ibadah itu sendiri jika dilakukan berlebih-lebihan? Jadi tergantung dilihat ya. Kalau seandainya orang melakukan, biasa yang dikhawatirkan sebenarnya halakal mutanatti'un itu orang itu berlebih-lebihan. Tetapi dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kamu jangan seperti dia yang melakukan satu ibadah sudah bagus kemudian ditinggalkan. Nah, kalau yang berlebihan tetapi hanya temporer, ini nggak bagus walaupun wujudnya ibadah.
Tetapi kalau dia melakukannya sedikit demi sedikit yang memang tambahannya dia nggak sadar bahwa sebenarnya dia sudah di atas rata-rata, nggak ada masalah. Bahkan dia terpuji dengan ibadahnya. Jadi yang tercela itu memaksakan diri kemudian dengan lompatan ditindak. yang luar biasa misalnya gitu. Ya, dan ada itu. Ya, kamu jangan seperti dia. Seperti Fulan, karena melakukan sesuatu kemudian di kemudian hari ditinggalkannya. Nah, itu yang dimaksud dengan mutanatiun, ya. Mereka jelek, mereka binasa dengan pekerjaan ibadah yang mereka lakukan. Kalau begitu sebenarnya pemicunya orang bisa kemudian hulu dalam hal ibadah ini apa saja ya Pak Kiai? Ya, biasanya kalau orang yang ibadahnya nekat, itu memang kuat ibadahnya. Maksudnya gini, orang itu kejepit, banyak utang, kontrakan belum bayar, anak mesti bayar kuliah dan lain sebagainya. Itu puasanya kuat, bahkan puasa muti dia kuat. Tetapi kuatnya itu dari lantaran keprihatinannya yang menyebabkan dia menjadi kuat. Ini dianggapnya berlebih-lebihan karena standar tubuhnya nggak kuat gitu loh. Begitu juga dengan sholatnya. Apa buktinya? Setelah urusannya selesai, ada jalan keluarnya, dia nggak melakukan lagi. Nah, itu jelek. Itu jelek ya. Oke. Menarik sekali pembahasan kita. Masih ada banyak pertanyaan yang mungkin masih perlu mendapatkan pencerahan Pak Kiai, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode larangan berlebihan dalam agama. Lantas Pak Kiai, kalau kemudian ada larangan tadi ya, berlebih-lebihan dalam beragama, adakah guidance yang mungkin Al-Quran atau Sunnah, dalam ini hadis Rasulullah kemudian gambarkan supaya kita tidak terjebak dalam hulu ini? Ya, dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan, waja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian itu adalah umat yang pertengahan. Umat yang pertengahan itu bisa jadi fisiknya yang pertengahan. Bisa jadi juga umatan wasatan itu adalah pertengahan cara berpikir, pertengahan di dalam melaksanakan ibadah. Ini kalau di Nahdlatul Ulama ini sudah ada sebuah panduan tentang wasatiyah yang disebut dengan moderasi beragama. Jadi tidak boleh mudah keberlebihan sehingga memudah membid'ahkan dan mengkafirkan orang lain ketika ada ibadahnya yang tidak sama dengan dia. Dan termasuk di dalamnya itu juga menganggap orang yang tidak dianggap bakti manakala yang tidak sampai dengan standarnya gitu loh. Nah, sehingga dibuat pendekatan-pendekatan wasatiyah itu. Itu yang digambarkan. Sebenarnya sih kalau kita lihat ya penjelasan tentang berlebihan ini, bahkan orang yang berperkara itu kan sebenarnya dia punya hak tuh untuk mempermasalahkan hak dia yang dirugikan atau hak dia yang dianggap dizolimi itu untuk ke peradilan. Itu pun Nabi berharap supaya jangan ke pengadilan. Pengadilan itu dianggapnya berlebih-lebihan. Jadi umpamanya saya punya bisnis sama Mbak Mila. Kemudian ada di antara kita itu yang merasa terzolimi. Kemudian hak mengatakan dia boleh untuk menuntutnya ke pengadilan gitu. Itu kata Nabi, kalau ke pengadilan itu termasuk masih berlebih-lebihan. Yang bagus gimana? Bisa nggak damai? Kalau bisa damai, maka itu yang bagus gitu. Di dalam salah satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'aful hudud fi ma bainakum. Kalian hendaklah saling memaafkan. Hudud jamak dari had itu. Sampai kalau orang itu pun harus kena hukuman mati, bisa nggak dimaafin? Tapi dia membayar kompensasi gitu.
Jangan sampai dia ke pengadilan. Sebab pengadilan itu siapa yang memberikan maaf di pengadilan dan beri maaf kepada saat hukum itu sudah dimajukan, nggak boleh. Nggak boleh, ya. Sudah Allah tidak ada artinya melaknat gitu ya. kalau orang di tengah perjalanan peradilan itu melakukan negosiasi. Nggak boleh. Kalau mau sebelumnya. Sebelumnya, oke. Nah, itu dianggap berlebihan. Sampai hal termasuk kisos. Orang ini hukumannya mati. Penggal lehernya gitu. Bisa nggak kamu damaikan supaya tidak dilaksanakan itu tadi? Kalau kamu mau dan ini bisa mengatasi ini, anak ini punya harta warisan, anak ini bisa berkembang sekolah sampai pendidikannya bagus, bisa jadi istrinya pun yang suaminya terbunuh itu punya usaha. Bisa nggak? Kenapa nggak kamu lakukan itu? Dan itu dalam stelsel pidana, hanya stelsel pidana hukum Islam yang bisa dikompensasi seperti itu. Di dalam stelsel hukum yang lain tidak dikenal. Oke. Lantas sebenarnya kalau dalam beragama itu memang baiknya gimana? Apa kita lakukan semampu kita atau seperti apa Pak Kiai? Yang penting itu tadi ya, ada peningkatan sedikit demi sedikit. Atau kadang-kadang kalau memang kita mampu ya kita gaspol kan sebenarnya nggak apa-apa, kan tergantung kemampuan diri gitu. Yang bagus tuh yang alamiah. Oke. Yang alamiah. Jadi dia tidak terasa bahwa sebenarnya ibadahnya sudah tidak sama dengan tahun kemarin. Dia sudah tahu ternyata ibadahnya sekarang ini sudah tidak sama dengan waktu dia remaja. Itu namanya dia menaikkannya itu dengan secara alamiah. Itu yang bagus tuh. Karena dia juga tidak mutasyaddid terhadap dirinya sendiri gitu loh. Tidak berlebihan. Itu yang dianjurkan. Saya kan juga pernah mendengar ya Pak Kiai, memang Allah tuh kan menyukai amalan yang sedikit-sedikit begitu ya, tapi sering gitu. Misalnya lebih baik kita bersedekah sedikit-sedikit tapi konsisten daripada sekalinya bersedekah besar tapi habis itu tidak pernah dilakukan lagi. Apakah ini juga bisa menjadi contoh misalnya berlebih-lebihan juga dalam beramal soleh? Ya, khairul umur ya ausatuha wa in qalla. Sebagus-bagus masalah itu rutin terus-menerus walaupun sedikit. Nah, itu yang jadi pedoman. Itu kalau bahasa yang lain kita sebutnya dia alami melakukan ibadahnya itu. Kenapa saya maksud alami? Kalau alami nggak bisa naik, enggak. Orang yang puasa Senin Kamis terus tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia badannya yang sudah pengen terbiasa, nambah. Iya. Nah, nambahnya itu alami. Tubuhnya yang mengharapkan. Orang bangun sholat malam. Berapa ngerjainnya? Cuma 2 rakaat. Setahun, 2 tahun. Ya. Dia nambah lagi jadi 4 rakaat. Nah, itu peningkatan itu adwamuha wa in qallatu itu maknanya. Jadi yang dimaksud ugulu di sini adalah itu tadi ya, lompatan-lompatan besar yang dilakukan tapi dipaksakan yang justru berpotensi memberatkan atau nanti sendiri. Dia tinggalkan. Oke. Karena pada akhirnya jangan sampai ditinggalkan ya. Nggak boleh. Jadi intinya gitu. Ini kira-kira nanti ditinggalin nggak? Iya. Gini, kalau ini jangan turunin aja. Tapi aja. Terus. Gitu. Karena itu tadi Allah menilai istiqomahnya kan Mbak Kiai, bukan sekali melakukan tapi kemudian dalam kuantitas misalnya yang besar tapi pada akhirnya setelah itu berhenti gitu ya. Jadi kadar ibadah kita tuh sebenarnya diukur dari tadi ya. Jadi konsistensi kita melakukannya ya. Konsistensi. Mudawamahnya. Karena nanti dengan mudawamahnya itu keberkahan ibadah yang kita lakukan. Dia mintanya nambah. Jadi ibadah itu seperti ganja. Seperti morfin. Narkoba. Ya. Jadi adiktif. Yang bila dia sudah suka. Maka dia pengennya terus melakukan. Itu namanya halawatul ibadah. Nah, manisnya beribadah itu seperti orang yang mencicipi sesuatu yang manis, madu, maka dia pingin lagi. Nah, kalau sudah di level itu tuh Masya Allah ya, artinya keberkahan Allah sampai pada si hamba tersebut ya Pak Kiai ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan. Amin ya robbal alamin. Itu harapan kita semua. Pak Kiai sekali lagi terima kasih atas ilmunya hari ini. Insya Allah nanti kita akan membahas tema-tema lain yang juga lebih menarik di episode yang akan datang. Sehat selalu pemirsa, tidak terasa sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga tausiah kali ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat menuntut ilmu agama. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.